Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa farrajahullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyitir sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum dan umat-umat sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, yang dengan puasa itu maka la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dengan ayat ini kita paham bahwa puasa sebetulnya adalah salah satu nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukti daripada keagungan nikmat itu adalah bahwa puasa itu ternyata menjadi kewajiban juga terhadap kaum-kaum Nabi sebelumnya kita, sebelumnya umat Islam. Ini menandakan bahwasanya puasa itu pahalanya sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pada bulan Ramadan kali ini kita melaksanakan puasa yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diharapkan nanti ketika kita betul-betul melaksanakan puasa dengan penuh keyakinan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwasanya puasa itu memang salah satu wasilah untuk dapat menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang ia berpuasa di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul yakin bahwasanya puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ia juga melaksanakan berpuasa semata-mata hanya ingin mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosa yang telah dilaksanakannya ataupun dosa-dosa yang akan dilaksanakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka puasa sebetulnya menjadi sarana bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dalam artian bahwasanya kita betul-betul menyesali akan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Itulah sebetulnya makna daripada taubat yang hakiki, makna daripada taubatan nasuha. Maka salah satu wasilah, salah satu cara agar kita betul-betul punya niatan dan keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca astaghfirullahaladzim setidak-tidaknya, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagaimana kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul meyakini bahwasanya tidak ada zat yang dapat memberikan ampunan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kita lakukan
itu adalah istighfar yang bukan hanya dalam bentuk lisan saja, tetapi kemudian bagaimana kemudian istighfar itu dapat terinternalisasi ke dalam jiwa kita. Selanjutnya kemudian istighfar itu dapat memberikan bias terhadap pekerjaan-pekerjaan kita, terhadap amalia-amalia sehari-hari kita, sehingga dengan istighfar itu dapat memotivasi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berusaha melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, memperbaiki kualitasnya dari hari kemarin, lebih diperbaiki untuk hari ini, dan kita punya azam, punya niatan yang kuat untuk memperbaiki ibadah itu untuk hari esok. Kemudian setelah itu maka kemudian harus terbias di dalam perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana kemudian kita harus selalu berusaha menjauhi kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dalam bentuk yang kecil, bisa kemaksiatan yang bentuknya adalah kecil, kemudian bisa juga kemaksiatan yang bentuknya besar. Maka kemudian kemaksiatan yang itu maksiat kecil, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama dengan memperbanyak berwudu, karena dinyatakan dalam sebuah riwayat bahwa dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh jawarih kita, oleh anggota tubuh kita, itu akan berguguran bersamaan dengan jatuhnya air wudhu yang kita lakukan. Sementara dosa-dosa besar itu tentunya tidak hanya cukup dengan istighfar. Bagaimana kemudian di samping istighfar kita harus menyesali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, untuk kemudian kita jadikan bahwasanya perbuatan dosa yang telah dilakukan itu sebagai pelajaran bagi kita untuk tidak mengulanginya. Dan pada saat kemudian kita sudah punya keinginan kuat tidak mengulanginya, maka kita harus membersamakan dengan keinginan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Ramadan adalah bulan sangat agung sekali. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan ampunannya kepada kita. Ramadan syahrut taubati. Ramadan adalah bulan taubat. Oleh karena itu maka mari kita maksimalkan momentum bulan Ramadan kali ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala haqqat taubati, sebetul-betulnya taubat. Dan sembari dari itu kita harus selalu meningkatkan kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadikan puasa kita tahun ini harus lebih berkualitas bila dibandingkan dengan puasa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu, dan kita berazam, kita berniat bila mana kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berpuasa tahun yang akan datang, kita akan memperbaiki kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kiranya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul musta'an, yahdi ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.